Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dita Efrani Sihombing dengan NIRAM 2021 020248 dari kelas 1C6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan, yakni kuis pendidikan teknologi informasi. Pertanyaan yang pertama, sebutkan jenis atau macam teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari beserta contohnya. Menurut saya, teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 7. Yang pertama, teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Teknologi informasi ini berperan dalam penyampaian informasi yang lebih cepat dan tepat dari sumber kepada penerima informasi. Teknologi informasi menggunakan seperangkat alat hardware dan software untuk mengumpulkan data, menyimpan, mengolah, dan menyajikan secara lebih tepat. Perangkat tersebut dapat mengirimkan informasi lebih lengkap dan bias secara real time. Dengan adanya teknologi informasi, manusia kini dapat mengetahui informasi yang diperlukan dan mendapat informasi terbaru dengan sangat cepat. Data yang disajikan pun telah disaring terlebih dahulu, sehingga lebih efektif sesuai dengan kebutuhan penerima informasi. Kini, kita dapat mengetahui kejadian dari seluruh dunia tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Contoh dari teknologi informasi ini ada televisi, radio, dan media online seperti website dan blog. Teknologi yang kedua ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi sering sekali disandingkan dengan teknologi informasi. Memang, informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Teknologi komunikasi adalah peralatan atau perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi dengan individu lainnya. Teknologi komunikasi terus berkembang dari waktu ke waktu. Dahulu, orang mengirim pesan lewat pesan teks melalui mesin telegram. Saat ini, pengiriman pesan pun sudah semakin canggih. Orang juga masih dapat mengirim pesan melalui Telegram, namun dengan cara yang berbeda. Telegram ini merupakan suatu aplikasi dalam sebuah smartphone yang memungkinkan kita untuk mengirim teks, gambar, suara, dan juga video. Selain Telegram, komunikasi juga dapat dilakukan di berbagai platform seperti media sosial dan aplikasi pertemuan virtual lainnya. Contoh dari teknologi komunikasi adalah smartphone. Teknologi yang ketiga ada teknologi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, adanya teknologi dapat membantu proses belajar mengajar antara siswa dan guru menjadi lebih efektif dan efisien. Metode belajar pun bisa dikembangkan dengan sebaik mungkin. Beberapa contoh dari teknologi di bidang pendidikan antara lain alat peraga antariksa, peralatan laboratorium, dan aplikasi belajar online. Guru dan siswa dapat menggunakan fasilitas teknologi agar penyampaian materi lebih tepat sasaran dan dipahami siswa dengan baik. Teknologi yang keempat ada teknologi medis. Teknologi medis berperan penting dalam ilmu kedokteran. Dengan adanya teknologi di bidang medis, proses pengobatan dan tindak medis untuk menyembuhkan pasien menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Dengan bantuan teknologi, dokter dapat menegakkan diagnosa lebih tepat. Manfaat teknologi di bidang medis membantu proses penyembuhan lebih cepat. Dengan peralatan yang canggih, tindakan pembedahan dapat dilakukan dengan komputer. Luka operasi menjadi lebih kecil dan tindakan medis yang dilakukan berlangsung lebih cepat. Contoh teknologi medis antara lain alat USG 3 dimensi, X-ray, serta aplikasi konsultasi kesehatan. Dengan adanya teknologi medis ini, penyakit-penyakit yang sebelumnya sulit disembuhkan dapat ditangani dengan baik. Teknologi yang kelima ada teknologi pertanian. Teknologi pertanian digunakan untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi dengan cara yang mudah dan jangka waktu yang lebih singkat. Dengan adanya teknologi, pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh tenaga manusia atau hewan, kini bisa dilakukan oleh mesin dengan kekuatan dan kecepatan yang lebih besar. Teknologi pertanian juga termasuk cara-cara dalam melakukan kawin silang tumbuhan dan perawatan agar buah-buahan yang dihasilkan lebih besar dan lebih banyak. Pemberantasan hama dan pengganggu tanaman juga menjadi fokus dalam teknologi pertanian ini. Berbagai mode diciptakan agar tanaman lebih kuat dalam menghadapi serangan hama.
Teknologi yang ketujuh adalah teknologi transportasi. Teknologi yang keenam adalah teknologi transportasi. Teknologi transportasi dapat diartikan sebagai perkembangan kendaraan, perbaikan yang dilakukan pada mesin pembakaran mobil, pembaruan yang dilakukan pada pesawat terbang, semuanya adalah bentuk teknologi transportasi. Meningkatkan efisiensi dan mengurangi keluaran karbon sambil mempertahankan dan meningkatkan kenyamanan adalah teknologi kendaraan atau transportasi. Berbagai teknologi transportasi berhasil ditemukan. Ada pesawat, kapal, motor, mobil, dan lain-lain sebagainya. Teknologi yang terakhir adalah teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi ini diciptakan untuk membantu dan mendukung para insinyur dalam menciptakan berbagai inovasi bangunan rumah dan fasilitas umum lainnya. Di samping itu, teknologi konstruksi diciptakan juga untuk mempermudah para pekerja dalam membangun berbagai fasilitas. Adapun contoh teknologi konstruksi adalah CAD, alat berat, dan lain-lainnya. Pertanyaan yang kedua adalah, dalam komputer ada yang dinamakan software dan hardware. Berikan contoh masing-masing dan tuliskan pengertian menurut pemahaman. Hardware dan software merupakan sebuah elemen atau fondasi dalam sebuah komputer. Hardware dan software merupakan satu kesatuan elemen atau fondasi penting untuk membangun sebuah komputer yang memiliki fungsionalitas dan berguna bagi manusia. Yang pertama ada hardware. Hardware atau perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Biasanya, hardware terlihat seperti bentuk output dari setiap proses sistem operasi komputer. Namun, tentu saja, perangkat keras harus dibantu dengan software pendukung agar perintah yang ada di dalam komputer dapat dioperasikan dengan baik. Fungsi hardware adalah untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input, mengolah data, memberikan output, serta menyediakan informasi atau data yang terpasang di dalam komputer maupun di luar komputer. Contoh-contoh dari hardware ini ada banyak. Yang pertama, ada casing, ada motherboard, yaitu sebagai papan sirkuit utama yang sebagai penghubung komponen hardware lainnya. Ada power supply sebagai penyedia daya dan digunakan motherboard. Ada prosesor sebagai pemproses data atau otak dari komputer. Ada RAM sebagai penyimpanan data yang dibutuhkan CPU secara acak dan sementara. Ada ROM untuk menyimpan data lebih lama dibandingkan dengan RAM. Ada hard disk drive, ada DVD CD-ROM, ada keyboard sebagai papan ketik, ada mouse sebagai penunjuk arah atau kursor, ada webcam sebagai pengambil atau merekam gambar atau video, ada mikrofon sebagai perekam suara, ada scanner untuk memindahkan berkas, ada touchpad sama seperti mouse namun touchpad hanya ada di laptop, ada trackball sama seperti mouse namun lebih mudah dalam menggunakannya, ada monitor, ada speaker, dan yang lain sebagainya. Yang kedua ada software. Software adalah sebuah perangkat lunak yang berupa data-data yang terdapat di dalam sebuah komputer. Software merupakan data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Kita dapat mengoperasikannya melalui perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang akan ahli di bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikomplikasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjalankan kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware di sini adalah komputer. Kemudian, dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer kita tidak akan dapat dijalankan. Pasalnya, dengan software itu yang merupakan suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau bisa dikenal dengan perangkat keras dalam komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin.
Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Software berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem operasi atau operating system, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Software berdasarkan distribusinya dapat dibagi menjadi beberapa juga. Yang pertama, firmware, yang kedua, freeware, yang ketiga ada adware, yang keempat, open source, yang kelima, malware, yang keenam, shareware, dan yang terakhir ada spyware. Spesifikasi software untuk komputer. Terdapat beberapa spesifikasi software yang bisa mendukung operasi pada komputer, seperti sistem operasi untuk mesin server. Ada juga Linux untuk server, misalnya Caldera, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lain. Contoh-contoh software di sini ada beberapa. Yang pertama, Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Yang kedua ada Microsoft Office PowerPoint, digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Kita dapat menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada Microsoft Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word, perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Yang selanjutnya ada Mozilla Firefox, sebuah software yang berguna untuk kita gunakan sebagai perambahan web lintas platform bebas dengan sumber yang terbuka. Itulah beberapa contoh software dan perangkat lunak yang kita kenali di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan fungsi dan contoh sistem operasi yang ada, diketahui, dan bisa digunakan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian sistem operasi terlebih dahulu. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software serta sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, penggunaan tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer kita, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber lainnya. Fungsi sistem operasi ada beberapa, yaitu menjalankan operasi dasar, mengatur kerja hardware dan software, wadah program atau aplikasi, menyajikan tampilan, mengkoordinasi kerja perangkat komputer, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, dan juga mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi komputer. Di sini saya akan menjabarkan fungsi-fungsi dari sistem operasi tersebut. Yang pertama ada menjalankan operasi dasar. Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak dan software lainnya. Sebelum aplikasi berjalan dan dapat berfungsi dengan suatu komputer, maka sistem operasilah yang memungkinkan program atau aplikasi tersebut dapat berjalan dan ditampilkan kepada pengguna atau user yang menggunakan perangkat komputer tersebut. Yang kedua ada mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya yang juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Aplikasi-aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan, akan tetapi sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu tersendiri. Aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan tidak bisa berfungsi tanpa adanya sistem operasi tersebut. Secara analogi, sistem operasi adalah salah satu lantai di mana suatu barang diletakkan agar barang tersebut dapat digunakan. Misalnya, sebuah meja yang diletakkan di atas lantai. Meja tidak dapat berfungsi jika tidak ada lantai yang mendasarinya, bukan? Yang selanjutnya ada menyajikan tampilan. Tampilan yang kita lihat di layar komputer maupun gadget adalah hasil dari Yang selanjutnya ada menyajikan tampilan. Tampilan yang kita lihat di layar komputer maupun gadget adalah hasil pengoperasian OS atau sistem operasi.
Dengan kata lain, sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus menampilkannya pada monitor layar komputer atau menerjemahkan bahasa pemrograman yang berasal dari CPU, kemudian menampilkannya dalam bentuk teks, grafis, dan tampilan lainnya yang mudah dimengerti. Sistem operasi juga berperan sebagai suatu interface atau tatap muka antara pengguna dan perangkat keras yang digunakannya. Yang kelima ada mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Selain mengatur perangkat komputer, perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasi dalam segala hal di dalam komputer, terutama menyusun program yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Sistem operasi memudahkan suatu aplikasi agar dapat berjalan secara lebih efisien. Yang selanjutnya ada mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi atau OS adalah mengoptimalkan penggunaan perangkat keras maupun perangkat lunak, misalnya dalam hal mengatur waktu berfungsinya CPU, pemanggilan data yang tersimpan dalam memori, atau mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi dalam terminal. Selanjutnya ada mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Maksudnya di sini adalah sistem operasi memungkinkan user yang memiliki hak untuk mengakses komputer menjalankan suatu program dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut atau yang dikenal sebagai fungsi gatekeeper. Tidak hanya mengendalikan user dalam mengakses sistem atau program, sistem operasi juga mengawasi segala hal yang dilakukan user dan mengakses sistem program dalam komputer. Contoh sistem operasi ini adalah Microsoft Word, yaitu tampilan menarik dan mudah dioperasikan, menjadikan Microsoft Windows sebagai OS paling banyak digunakan. Ada Linux, ada Mac OS, atau sistem operasi khusus buatan Apple. Komputer hanya dapat digunakan pada Macintosh Chrome. Selanjutnya, cara kerja sistem informasi. Selanjutnya, cara kerja sistem operasi. Bisa dipahami dengan jelas bahwa sistem operasi sebenarnya adalah penghubung antara perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software. Saat komputer pertama kali dinyalakan, maka kita tahu bahwa yang sedang berjalan adalah sistem operasi, kemudian setelah komputer menyala, barulah program dan aplikasi bisa berjalan. Intinya, sistem operasi atau OS adalah sistem yang berada di lapisan pertama di mana memori hard disk diletakkan. Saat ini ada banyak sistem operasi yang dikenal, antaranya Linux, Windows, macOS, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya adalah konversikan bilangan heksadesimal ke desimal F343,A91. F343 sama dengan F dikali 163 ditambah 3 kali 162 ditambah 4 kali 161 tambah 3 kali 160 sama dengan 61.440 ditambah 768 tambah 64 tambah 3 sama dengan 62.275 desimal. A91 adalah A kali 162 ditambah 9 kali 161 ditambah 1 kali 160 sama dengan 2560 ditambah 144 ditambah 1 sama dengan 2705. Pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan pengertian dan contoh dari manfaat jaringan komputer dalam dunia pendidikan dan dunia usaha. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima atau receiver dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan penggunaannya dapat menggunakan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Dapat juga didefinisikan bahwa jaringan komputer adalah suatu kumpulan komputer dan perangkat lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Contoh manfaat dari jaringan komputer di dalam dunia pendidikan ini, yang pertama ada memberikan informasi lebih kepada siswa dan guru.
Maksudnya di sini adalah dengan semakin meluasnya komputer di lingkungan sekolah, siswa dan juga guru bisa mendapatkan informasi tambahan yang bermanfaat. Untuk guru, jika dulu sumber informasi lebih banyak di dalam buku, kini guru pun dapat menambah referensi ilmu kepada siswa, khususnya yang berhubungan dengan studi kasis. Sedangkan untuk murid, manfaat yang didapat juga sama, yakni referensi ilmu yang lebih luas. Hanya saja untuk siswa harus lebih diperhatikan karena usia remaja yang masih labil. Mereka akan mudah terkena dampak negatif internet di kalangan pelajar marak yang kita ketahui. Oleh sebab itu, pengawasan guru dan orang tua juga sangat perlu untuk dilakukan. Yang kedua ada meratanya pembagian ilmu. Maksud meratanya pembagian ilmu di sini adalah dengan komputer. Siswa dapat menerima ilmu pembelajaran secara merata dari guru. Contohnya saja, sebelum komputer dikenal luas seperti sekarang, guru maupun dosen akan menerangkan sambil menulis di papan tulis. Sekarang, guru dan dosen hanya cukup memperlihatkan soft file menggunakan proyektor. Guru dan dosen cukup menerangkan tanpa perlu menulis di papan tulis. Lalu bagaimana dengan murid? Bisa langsung dilihat pada komputer masing-masing. Atau dengan catatan, sekolah atau perguruan tinggi sudah memiliki lab komputer atau meminta soft file-nya kepada guru dosen. Yang ketiga ada ujian yang lebih akurat dan lebih cepat. Saat ini, ujian sekolah sudah menggunakan komputer. Itu artinya, pihak sekolah sudah memulai memahami jika ujian menggunakan komputer memiliki manfaat yang besar. Manfaat yang dirasakan paling besar adalah kecepatan dan juga keakuratannya. Jika dulu pada saat ujian masih menggunakan kertas, perlu suatu 1 minggu bahkan sampai berbulan-bulan untuk menghitung hasilnya. Sekarang, ujian hari ini hasilnya pun sudah keluar hari ini juga. Ditambah lagi, dengan tingkat keakuratan yang cukup tinggi, kita bisa melihat transportasi nilai sehingga akan terlihat hasil nilai karena murni belajar atau bukan karena faktor lain. Yang keempat ada memudahkan pendataan. Komputer juga dapat memudahkan pendataan dari sisi administrasi. Contohnya, untuk siswa dan juga mahasiswa baru, kini dapat mendaftar langsung dari komputer. Tinggal masukkan data lengkap dan dia pun bisa mendaftar ke sekolah atau perguruan tinggi favoritnya. Hal tersebut berbeda dengan dulu. Contohnya, calon siswa dan mahasiswa harus datang ke tempat hanya untuk mendaftar sebagai tempat belajarnya nanti. Untuk siswa, kini juga dapat melihat beberapa nilai mata pelajaran yang lulus dan juga yang masih perlu remedial hanya dengan mengeceknya di komputer saja. Sedangkan untuk mahasiswa, kini mereka dapat mengajukan penambahan mata kuliah, praktek lapangan, dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan hanya melalui komputer. Tentu saja dengan metode ini jadi lebih efisien dan juga lebih tepat. Yang kelima ada media pengenalan sekolah dan perguruan tinggi. Salah satu manfaat lain dengan luasnya komputer ini adalah promosi untuk sekolah dan perguruan tinggi. Dengan begitu, pihak sekolah maupun perguruan tinggi dapat menunjukkan profil tempatnya masing-masing kepada calon siswa dan juga calon mahasiswa. Selain menghemat biaya, cara ini juga merupakan salah satu metode yang efektif dalam pihak sekolah maupun perguruan tinggi untuk menunjukkan profil tempat pelajaran tersebut. Selain menghemat biaya, cara ini juga merupakan salah satu metode yang efektif untuk saat ini. Yang keenam ada media untuk kirim file dan diskusi. Jika dulu saat harus mengumpulkan tugas harus berupa versi cetak, maka sekarang jauh lebih mudah dengan menggunakan komputer. Apabila ada tugas yang harus dikirimkan dengan cepat, bisa melalui email, bahkan jika ingin diskusi dengan guru atau dosen saat tidak ada di tempat, bisa menggunakan aplikasi untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Contoh manfaat dari jaringan komputer dalam dunia bisnis. Yang pertama, memudahkan berbagi data. Suatu perusahaan besar pasti memiliki banyak dokumen atau data yang harus bisa dilihat oleh banyak divisi atau bagian. Terlebih lagi untuk perusahaan multinasional. Dokumen dan data yang harus dibagikan bertambah banyak dan harus bisa dijangkau oleh banyak karyawan di berbagai belahan dunia. Jaringan komputer memungkinkan setiap komputer dapat mengakses data yang mereka kirim. Data yang disimpan dalam server dapat dibagikan dan diakses oleh karyawan melalui jaringan internet atau infranet. Yang kedua ada memudahkan biaya komunikasi antar divisi.
Karena data dari setiap user dapat diakses oleh orang lain, maka akan lebih mudah untuk mengkomunikasikan suatu pesan ke divisi atau bagian lain dengan mengaplikasikan jaringan komputer. Setiap divisi dan personal dapat berkomunikasi dengan baik dan lebih mudah dan efisien. Kini, kita tidak perlu lagi mengirim dokumen atau data secara fisik langsung melalui pos, karena semua data tersebut bisa dikirim melalui jaringan komputer. Yang ketiga ada menghemat biaya. Jaringan komputer memberi manfaat yang cukup besar untuk penghematan biaya operasional. Meskipun untuk membangun jaringan komputer membutuhkan biaya yang tinggi, namun sebanding dengan manfaat dalam jangka panjang. Dengan jaringan komputer, maka tidak ada lagi biaya antar jemput dokumen. Misalnya, dulu ketika ada divisi yang harus mengambil data dari kantor pusat membutuhkan biaya untuk pengiriman dokumen, namun kini tidak perlu lagi karena dokumen bisa langsung dibagikan melalui jaringan internet. Yang keempat ada mempercepat informasi dan integrasi data. Dengan bantuan jaringan komputer, perusahaan dapat membagikan informasi terbaru dengan lebih cepat. Arus komunikasi di dalam satu perusahaan pun bisa berjalan dengan lancar tanpa harus terbatas oleh waktu dan jarak. Kini, informasi penting bisa dibagikan seketika sehingga setiap divisi bisa bersinergi dan baik sesuai arah kebijakan perusahaan yang baru. Jaringan komputer juga menawarkan kemudahan untuk mengintegrasikan data dan informasi. Setiap komputer yang terhubung ke jaringan yang sama bisa saling terhubung dan mengakses informasi yang sama dari server. Selain itu, setiap user dapat mengupdate informasi atau data terbaru. Ini membuat semua data yang tersimpan di server dan tersebar ke seluruh perusahaan selalu up to date. Yang kelima ada meningkatkan reliabilitas. Jaringan komputer memungkinkan perusahaan meningkatkan reliabilitas data. Dengan begini, setiap data yang ada di perusahaan bisa terus ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Semua data yang dapat disimpan dapat dikopi ke satu atau dua server cadangan yang saling terhubung ke jaringan komputer, sehingga bisa salah satu data mengalami korup atau rusak masih ada salinan di server lain. Yang keenam ada keamanan data. Dari sisi keamanan data, jaringan komputer bisa menjamin hak akses dari setiap pengguna dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Sebagai contoh, misalnya pimpinan bisa mengakses data yang menjadi haknya untuk diakses dan tidak bisa diakses oleh orang lain seperti karyawan, security, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada integrasi data. Data yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan bisa saling berintegrasi satu sama lain seperti data penjualan, data pembelian, data stok gudang, data keuangan, dan data lainnya. Dengan menggunakan jaringan komputer, data tersebut akan saling terhubung satu sama lain meskipun berasal dari divisi yang berbeda-beda. Demikianlah penjelasan saya dari beberapa pertanyaan tersebut. Sekian dan terima kasih.